الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى رسول الله قال ومن أتاني الجنة ومن عصاني فقد أبى. Alhamdulillah, terus kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita lalai dari bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun memutuskan nikmatnya kepada kita. Tidak pernah. Maka sebaliknya juga kita harus senantiasa terus menerus mengingat, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas kita besarkan, agungkan di atas dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita ini, semua itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya dari hasil-hasil usaha atau pekerjaan kita datang bertani, mencangkul, memberikan pupuk, menjaga, itu adalah ikhtiar kita. Tetapi hakikatnya mendatangkan, menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka pertanian bisa menghasilkan. Tapi kalau Allah Ta'ala juga berkehendak, maka pertanian kita bisa saja tidak menghasilkan. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara muliakan Allah Ta'ala, kita senantiasa juga bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita, Habibullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kasih sayang beliau, kerisauan beliau kepada umatnya, kita semua ini sampai datangnya hari kiamat, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna iman kita kalau kita tidak lebih mendahulukan cinta kita kepada Nabi daripada segalanya. Sayyidina Umar pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan mencintai keluargaku, istri dan anak-anakku, dan mencintaimu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, imanmu belum sempurna. Sebelum engkau mengikrarkan, mengatakan bahwa engkau mencintai Allah, mencintaiku melebihi cintamu daripada keluargamu." Barulah Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintai Allah, mencintaimu melebihi cintaku kepada seluruh ahli keluargaku." Jadi yang pertama kita cintai setelah Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan, memikirkan kita, bukan hanya keadaan kita di dunia tapi juga di akhirat. Nabi dalam setiap waktu, setiap selesai solat mendoakan agar kita ini semua selamat. Begitu Nabi mau meninggalkan dunia ini, maka Nabi yang Nabi risaukan adalah kita lagi, bukan keluarganya, bukan Fatimah radhiyallahu anha, bukan Hasan Husain cucunya yang dicintai, tetapi yang diingat Nabi ketika Nabi akan meninggal siapa? Ya kita semua ini, ummati, ummati, ummati. Dan nanti ketika dibangkitkan di akhirat, maka yang paling pertama dicari Nabi adalah umat ini, umat ini, umat ini. Adakah orang tua yang seperti itu? Maka Nabi melebihi kasih sayangnya orang tua kita kepada kita. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, maka bagaimana kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lalai dalam satu hari, paling tidak 100 kali di pagi hari dan 100 kali
di sore hari. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 18.000 makhluk. Dan dialah Allah yang menciptakan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan daripada alam ini. Segala puji bagi Allah, Rabb Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia ini. Dan di dunia ini ada 18.000 makhluk. 18.000 makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah umumkan kepada seluruh makhluk ini, termasuk dunia, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala kata alim ulama ketika menyampaikan ayat ini, menurunkan ayat ini, Allah Ta'ala bersumpah memberitahukan kepada seluruh makhluk yang 18.000 tadi, kecuali manusia ini yang keluar satu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala umumkan, ketahuilah wahai makhlukku, sesungguhnya manusia, makhluk yang namanya manusia ini adalah sebaik-baik daripada ciptaanku. Dan kita ini lebih baik daripada, walaupun bulan itu bersinar rembulan, kita katakan cantik, maka lebih cantik manusia. Kalaupun kita lihat ada pemandangan yang begitu indah, maka lebih indah manusia. Bahkan malaikat pun manusia ini lebih mulia. Karena Allah Ta'ala yang berfirman bahwa sesungguhnya di antara seluruh ciptaanku, maka manusia lah ini yang paling mulia. Jadi kita ini makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk. Karena dunia ini tidak akan ada artinya tanpa adanya manusia. Ada tidak kira-kira ini artinya dunia kalau tidak ada manusia? Sawah di belakang itu, tanah, kalau tidak digarap oleh manusia, tidak dikerja oleh manusia, ada tidak gunanya? Tidak ada, jadi hutan belantara. Rumah yang sudah dibangun megah, kalau tidak ditinggali manusia, kira-kira bagaimana? Kosong, sebentar jadi hutan, banyak binatang, tidak ada apa-apanya. Kantor yang megah, sudah dibangun, tidak ada orang kerja manusia, tidak ada manusia yang datang di sana bekerja, bagaimana? Tidak ada gunanya. Intinya seluruh kehidupan dunia ini nanti ada kegunaannya, ada manfaatnya ketika ada makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Bahkan seluruh makhluk datang, Allah Ta'ala ciptakan itu untuk keperluan manusia. Bapak pelihara sapi, itu kira-kira untuk sapi sendiri, untuk dirinya sapi sendiri? Bukan. Untuk apa itu sapi dipelihara? Untuk keperluan manusia. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dari satu makhluk itu seperti sapi, maka di situ ada yang ambil susunya, ya. Kemudian ada yang cari rumput, dapat uang daripada rumput itu. Kemudian ada yang ambil kulitnya, dagingnya dimakan, sebagian dijual, sebagian dinikmati dimakan. Begitu juga hasil di lautan ikan-ikan. Maka diambil hasilnya, ada yang dimakan, ada yang dijual untuk keperluan-keperluan kita. Intinya semua makhluk yang ada di atas dunia ini untuk kepentingan manusia. Hebatnya ini manusia. Hebatnya manusia. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemuliaan manusia ini karena ada hukum yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada dia. Hukum inilah yang namanya perintah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, dunia itu sendiri dan malaikat manusia, itu ada hukum yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Dan apabila mereka tidak bisa lepas dari hukum atau perintah ini, dunia ketiga diciptakan oleh Allah dan telah selesai semua isinya dalam waktu 6 hari, semuanya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, untuk semua keperluan manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada dunia,
wahai dunia, ini hukumnya dunia, wahai dunia, layani orang-orang yang melayaniku. Siapa itu orang yang melayani Allah? Orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya dunia ini sudah putus. Semua makhluk yang ada di dunia telah diputuskan dengan satu hukum atau perintah. Layani, mudahkan orang-orang yang melayaniku, yaitu orang-orang yang menyembahku. Persulit, susahkan orang-orang yang tidak mau melayaniku, kata Allah. Jadi kalau hidup kita mau gampang, dunia ini mau berhikmat kepada kita, maka layani Allah. Maksudnya sembah Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah-perintah Allah, maka dunia akan berhukum menjadi baik untuk kita. Ini hukum yang sudah diberikan oleh dunia, oleh Allah taala kepada ini dunia. Maka begitu juga malaikat yang ada di dunia ini. Malaikat telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yang beriman. Salah satu hadis yang selalu disampaikan oleh para alim ulama kita, bahwa malaikat mukarrabin akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang duduk menunggu satu waktu solat menuju solat yang lainnya. Seperti kita sekarang ini menunggu daripada duduk bermajelis, maka malaikat ini mendapatkan hukum untuk mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, sayangi dia, mereka yang duduk, dan hapuskan dosa-dosa mereka. Ini hukum. Jadi malaikat sekarang ini, Pak, harus kita yakin. Yakin ini tidak dilihat. Kalau dilihat itu bukan yakin. Ini malaikat ini kita harus yakin. Kalau ada duduk seperti ini, malaikat berkumpul menyebut nama kita sampai di arsy-Nya Allah, mereka mendoakan kita. Ini semua malaikat ini. Malaikat harus yakin. Yakin itu namanya tidak melihat, tetapi mendengar berita dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita membenarkan berita itu. Itu namanya ya yakin. Punna di sini mi bukan itu yakin. Bukan yakin. Maka ini hukum terhadap malaikat. Ketiga, satu orang yang beriman mau meninggal, maka malaikat akan datang. Beriman, kemudian dia istiqomah dengan imannya, dia melaksanakan amal soleh, solat, baca Al-Quran dan lain-lain, amal kebaikan. Ketika dia meninggal, Al-Quran menjelaskan, malaikat diberikan hukum, memberikan salam kepada mereka. Allah takhafu wa la ta'sanun. Itu hukum. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Itu hukum. Maka malaikat diberikan hukum oleh Allah, perintah, namanya perintah, untuk memberi kabar gembira, membantu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah di Taif, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai orang-orang Taif, diburu Nabi, diusir dari Taif, Nabi berdarah-berdarah. Bagaimana Pak itu kejamnya orang-orang Taif pada masa itu? Kenapa Allah tidak mengutus orang yang selain kamu, wahai Muhammad? Tidak ada ke orang lain selain kamu yang diutus sebagai Nabi. Coba lihat. Maka diperintahkan anak mudanya diusir. Bukan hanya diusir, diperintahkan lukai itu Muhammad. Dan Bapak tahu bagaimana dalam riwayat itu sampai dikatakan berdarah Nabi itu sampai di ujung kakinya. Karena diperintahkan orang-orang Taif itu, anak mudanya melempar Nabi pada mata kakinya. Jadi lempar itu Pak, mata kakinya Nabi. Coba Pak. Makanya berdarah-berdarah kakinya Nabi, sampai sendal Nabi itu penuh dengan darah. Tengkama kira-kira asam urat mine bangkengnya, supaya tahu asam urat bangkengnya, tengkama. Ini berdarah mata kaki Nabi yang naudzubillah misalnya. Mata kaki Nabi yang disasar, memang itu perintahnya. Coba lihat.
Dengan maksud kata ulama supaya Nabi ini cacat dan tidak lagi menjalankan dakwah. Naudzubillah min syarri. Maka karena hukum kepada malaikat ini melihat Nabi seperti ini, maka datang malaikat penjaga gunung. Memang hukum setiap orang yang beriman yang diganggu hati-hati. Maka barang siapa ada dua perkara yang mana wali-wali Allah diajak perang itu oleh orang-orang jahil. Yang pertama kepada orang yang menjalankan riba, berarti dia menyatakan perang dengan Allah. Yang kedua orang-orang yang mengganggu wali-wali Allah, hati-hati. Wali-wali Allah ini nabi-nabi, para sahabat wali-wali Allah, kalau diganggu berarti kita telah menyatakan perang dengan Allah dan hukum telah jatuh, perintah telah jatuh kepada para malaikat untuk membantu wali-wali Allah. Jadi kalau ada wali-wali Allah orang-orang soleh, kita jangan kurang ajar, hati-hati. Doanya orang-orang wali ini hati-hati, karena malaikat akan mengijabah. Karena perintah kepada malaikat ini telah turun kepada wali-wali Allah. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah kepada manusia hukumnya, yaitu apabila manusia taat, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi, maka manusia pasti akan mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia akhirat. Dunia akan tunduk kepada mereka dan malaikat akan menolong mereka. Maka kita ini Pak, hukumnya gampang sekali, mudah sekali kita ini hidup enak di dunia. Gampang. Jalankan perintah Allah, hukum yang Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, maka dunia akan tunduk kepada manusia. Seluruh makhluk akan tunduk berhikmat kepada manusia. Malaikat juga akan menjalankan tugasnya membantu manusia. Apa kira-kira yang susah? Aman ini hidup kalau kita taat. Yang bikin kita susah hidup ini karena kita jauh dari Allah. Tidak mau taat kepada Allah. Memutuskan hubungan dengan Allah. Baku bombe dengan Allah. Cilaka kita hidup. Baku bombe dengan kepala desa saja bagaimana? Tena nasare ko. Pernah ni apa-apa. Hah? Si bombe kisegan pacampa bupati. Tena nunggap apa-apa nyo desaan. Ini kita baku bombe. Memutus hubungan dengan Allah. Susah hidup kita. Pasti susah hidup kita. Karena syarat untuk dibahagiakannya manusia, dibantu, dimudahkan hidupnya, itu dengan perintah Allah. Perintah Allah datang ini untuk kita membuat hubungan dengan Allah. Perintah datang supaya kita ada hubungan dengan Allah. Sehingga dikatakan, orang yang tidak ada zikrullah di dalam hatinya, tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, dia seperti orang yang mati. Mati apanya? Jasadnya jalan kiri kanan lompo kalena. Kiri kanan motor sehat kelihatannya, tetapi hakikatnya dia putus hubungan dengan Allah kalau dia tidak taat. Setengah mati welino tahu Pak puna putus hubungan dengan Allah. Padahal sudah jelas dunia akan berhikmat kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, wahai manusia, aku ciptakan kalian untuk ibadah, untuk sholat, untuk berhubungan denganku dengan ibadah, untuk zikir, baca Al-Quran. Aku perintahkan kalian untuk ibadah, jangan main-main kata Allah. Jangan main-main. Dan aku telah tetapkan rezekimu di dunia ini kata Allah. Maka jangan mau kau susah-susah. Sebenarnya masalah rezeki ini Pak, kita tidak usah terlalu susah. Kalau yang pertama, syarat yang pertama, ibadah, hubungan dengan Allah betul, sempurna, maka dunia kita akan cari tidak susah-susah. Tapi kama-kama ini tak balik. Dengan Allah
main-main. Dengan Allah main-main. Allahu Akbar masih giga. Akar karena tenana batu. Itu namanya main-main dengan Allah. Waktu solat tidak datang solat, ini main-main dengan Allah. Orang yang tidak datang solat, dia telah berpaling dari Allah, memutuskan hubungannya dengan Allah. Asibombe koseng Allah Ta'ala, setengah mati ko Allah sa. Patana lino ero nu agangi sibombe, sesa ko Allah sa. Naputar ko Allah Ta'ala. Nuga patonje dalenu, tapi setengah mati tubuhnu. Ya Pak? Setengah mati tubuhnu gang. Punana kekuatan nu andalkan, lepas dari Allah, naputar ke Allah Ta'ala. Terbalik untuk dunia kita sungguh-sungguh. Untuk agama main-main. Ini jangan pakai hukum kita. Kalau mau enak kita hidup, tidak setengah mati cari dunia, hidup di atas dunia ini, pakai hukum Allah. Apa hukum Allah? Ibadah sungguh-sungguh, cari dunia. Jangan susah-susah. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan semua. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali. Maka usaha yang kita harus buat adalah usaha menyempurnakan agama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama kita harus buat. Kalau mau hidup kita tidak susah. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang cita-cita hidupnya dia di dunia ini, cita-cita hidupnya itu adalah akhirat. Ini perlu Pak, kita orang dunia tapi cita-cita kita akhirat. Salah kita Allah santu kepawa memang kulangi. Salah kita Allah salah tujuan hidup kita kalau cita-cita kita dunia. Masa cita-cita dunia namun ditinggalkan? Mah kira-kira yang jadi cita-cita kita akhirat yang mau kita datangi. Salah itu kalau kita punya cita-cita dunia. Makanya dikatakan dalam hadis qudsi tersebut, barang siapa yang hidup di dunia, cita-citanya adalah akhirat, maka Allah Ta'ala akan memberikan 3 kebaikan kepada dia, kemudahan. Diberikan 3 kemudahan. Yang pertama, kata Allah, maka aku akan satukan rezekinya. Nyaman-nyaman itu dalil kapuna disatukan. Sekali jadi sulub Allah, sekede jadi jama, si janji setengah janji, jai midigappa. Ayat dengan barakah. Ini didapatkan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah. Sehingga dunia tunduk, mempercepat kerjanya, maka dia mendapatkan daripada rezekinya itu langsung bersatu. Ini tidak capek orang. Tidak namanggang. Maka aku akan satukan rezekinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Allah, maka aku akan masukkan rasa kaya di dalam hatinya. Perasaan ngaji kaya nih Pak. Mana tenanya dia jadi doa puna perasaan didatangkan perasaan kaya, perasaan cukup, perasaan qanaah, maka tidak ada masalah hidup. Tapi biar kita kaya, lumpuh balaka, jaya otoa, jaya usahaya, tetapi anne sempi kita na disari perasaan kaya, maka sesa jadi talasa. Di rekening jaya doe, dikocikan kiri kanan jaya doe, dalekan riboko jaya doe. Tapi punah hati yang disempi, Allah Ta'ala sempitkan kita punya hati, maka kita susah dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga kata Allah, maka aku setelah tadi disatukan rezekinya, kemudian diberikan rasa kaya, maka dunia akan datang kepada dia dengan perasaan hina. Karena dia sudah merasa cukup. Batu nyulino menjoing temo ko deh kenggan nak minne coba ciniki. Menjoing temo ko deh kania jenne. Anyo na tongkyo ke menjoing nya digappan na temo ko jama mikau ganna minne. Maknanya perasaan kaya membuat dunia hina datang kepada dia. Allahu Akbar. Sebaliknya, siapa kata Allah hidup di dunia
cita-citanya lino. Hari-hari dunia, mau tidur dunia, sampai dibawa mimpi dalam dunia, Allahu Akbar. Sampai dia lupa taat kepada Allah, tidak jaga solat gara-gara dunia, meninggalkan baca Al-Quran gara-gara dunia, tidak lagi zikir gara-gara dunia, asi bombe gara-gara dunia, si kodimi segan seribat tanah gara-gara dunia. Anjo pengadilan apa rasi gara-gara apa kira-kira? Ini gara-gara agama. Ada yang gara-gara agama sampai datang di pengadilan? Tidak ada. Gara-gara apa? Lino. Gara-gara dunia. Dunia, pikirannya hidup di dunia, cita-citanya dunia. Orang salah cita-cita ini. Orang hidup di dunia, cita-citanya akhirat. Dunia. Maka kata Allah, aku akan memberikan dia 3 kesusahan. Yang pertama, nakana Allah Ta'ala, aku cerai-beraikan seluruh urusannya. Dicerai-beraikan 4 urusan. Anjol, kodi nanyo pakasega pun nanyo rusa nga susah. Mekin rinni, anu nasami ne kana selesai ne kana aganki. Batonyo na kana, tena nganu, mekon joy, mekison joy. Tena motor ki, mekon ribalana, tena joy, mekin joy. Cuti, lampai. Susah jama-jamanga. Karena dicerai-beraikan. Hanya sumpah pertama ya Pak, disatukan janun apa? Jama-jamanna. Kusarek ini ilustrasi contoh. Niat tahu lalansial lonjo dalekna ruang bilangan sabu. Anjo sumpah itu disatukan jama-jamanna karena baju kerususan dari kerana ta'ala. Karena nising Allah sinampe ne ergi sampai duha. Sinampe ne ergi sampai lohoro. Sebelumnya sampai lohro ngaji ros tangga jus. Maka Allah Ta'ala, wahai dunia, hambaku ini orang saleh, mudahkan urusannya, suruh datang itu Pak Bupati di kantornya, dia datang akan Pak Bupati, selalu kubat memang rini. Selesai. Karena ni amal agama yang nagaukan. Ane sumpah dicara mereka yang urusannya, tena manton ya pikirannya. Ero angaji, ero asikiri, ero asambayang, tena mantonnya pikiran ero pakamanjo. Jadi nakana Allah Ta'ala kuputarakko, kusesako. Jadi labus kiwatun katanya pikiran apa? Jadi dia tidak disiapkan Allah waktu untuk membuat amal karena dia tidak ada keinginan untuk membuat amal. Disesai. Rom bilangan sabu panyo sampai tawa sampai sulu. Setelah sampai 2 kiapa ngasing, asulu kilasu sibuntulu. Ngapain tuan ini barang? Iya, kembali ngasing selesai. Ane cara berikan barang urusan na. Pokoknya anraiki 30 saat munagapan akan hetene pun angganan nih. Lau kiseng 30 saat bu lohorumi. Sampai 60 saat munagatina angganan. Ajap peseng, timbo orang iseng. Nampai nyer 20 sabu, nampai 80. Ermi asar akan hetena penangganan nih. Kali ini sangena kono tete 10 pinapanggapi rombilanya sabu. Anjo sumpah taat kan ni amantong ero sambayang ero angaji ero majelis taklim apa ngaseng ribala ni sante-sante. Selesai ngasih urusan agamana lebih mengaji lebih sikiri ribala na sengang keluargana nyawang itu buna. Ane sumpah taat diputar lagi. Sangena tete 10 nampa pi motere kena kana mangangkoi. Nuagagi si bombi Allah Ta'ala. Maka ia usaha yang pertama yang harus kita usahakan. Membuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala baik melalui amal-amal agama. Karena siapa yang menjaga amal, Allah Ta'ala akan berjanji. Man amila soliha min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falahnu diannahum hayatan thayyibah. Siapa yang beriman beramal saleh, burakne, baine, laki-laki, perempuan, maka Allah Ta'ala berikan janji. Jadi syaratnya supaya ini beriman beramal saleh.
maka janji dibelakannya. Harus ada syarat, Pak. Syaratnya iman amal saleh. Maka aku akan berikan, kata Allah Ta'ala, mudahkan man amila sholihan min dzakari wa unsa. Falah nudiana hayatan thayyibah, maka aku akan berikan kehidupan yang baik, kata Allah. Kehidupan baik itu bukan hanya di dunia. Kehidupan baik dalam rezekinya, kehidupan yang baik dalam keluarganya, anak-anak jadi anak bajing ngasengi, kehidupan yang baik dalam bisnisnya, kehidupan yang baik dalam perkantorannya, kehidupan yang baik dalam keluarganya, istrinya menjadi istri-istri yang baik, yang soleh, yang tidak menyusahkan dia. Dan kehidupan yang baik ketika dia akan meninggal, kehidupan yang baik di kubur, sampai kehidupan yang sebenarnya baik, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Allah. Apa syaratnya? Iman, amal saleh. Tapi punna mulai lari batun rini, ma'iyya satandangka, Allah Ta'ala akan berikan kesempitan dalam kehidupan kita. Sempit hubungan kita dengan istri, sempit hubungan kita dengan anak, sempit rezeki kita. Ketika mati kita disiksa, kubur menjadi sempit, dan sempit yang sebenarnya nanti neraka jahanam. Pilih mana? Maka ini usaha yang harus kita buat. Usaha pawangasa kita buat. Punna rokko gampang talasanu, perbaiki hubungan dengan Allah. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kemudian setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, menjadi tanggung jawab kita adalah mendakwakan ini agama. Mendakwakan agama. Kalau kita mau lihat itu keluarga tak, anak-anak tak, tetangga tak, teman-teman tak juga bahagia dunia akhirat, maka sampaikan kepada mereka ini agama, pentingnya mereka beriman beramal soleh, pentingnya mereka menjaga solat, sehingga kehidupan mereka juga menjadi baik. Ini penting sekali kita sampaikan. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kalau kita baik, istri kita baik taat, tetangga kita baik, semua orang-orang di sekitar kita baik, maka janji Allah Ta'ala besar akan datang. Walau ahna alal qura amanu wa taqaw, lafatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Ketika seluruh penduduk kampung semuanya taat kepada Allah, laki-laki perempuan, berkah dari langit turun dan berkah dari bumi akan terbuka. Semua kebaikan akan datang dalam kehidupan di kampung kita. Caranya bagaimana? Bukan kita yang taat sendiri. Di Pawangaseng kita supaya taat, anak kita diajak taat, istri kita diajak taat, diberitahu iman amal ini syaratnya, tetangga kita semuanya disebarkan ini agama, barulah kehidupan di kampung kita menjadi kehidupan yang baik. Maka itulah saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kita datang untuk sama-sama buat ini usaha, mau mengajak-ngajak. Besok jemaah ini pindah di Japing, kampung Japing. Ada masjid, tidak masjid apa di sana. InsyaAllah kita berharap daripada orang-orang tua kita, saudara kita di kampung ini, ada yang mau bersama dengan kami, belajar-belajar dalam rangka tadi, meningkatkan iman amal, supaya hidup kita enak di atas dunia ini, dan nanti selamat di akhirat. Syaratnya iman amal. Untuk mendatangkan iman amal, perlu usaha. Tidak bisa kalau tidak usaha. Mendatangkan bisa jaga solat tahajud dan solat sunnah yang lain, itu perlu usaha. Mendatangkan baca Al-Quran dalam diri kita, supaya kita selalu baca Al-Quran, kemudian bacaan kita bagus, itu perlu usaha. Intinya semua amal yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yang menjadi sebab datangnya pertolongan, itu harus kita usahakan. Maka itulah kami mengajak, daripada kita sama-sama besok, untuk sama-sama belajar. Atas berkat ini semua kita siap insyaAllah nih. Masya Allah. Semoga saya mewakili malam ini juga, subuh nanti juga, mewakili teman-teman daripada Amir rombongan mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Pak Imam, Totoaku Nrini, orang-orang di kampung ini, para Totoaku yang sudah bersama-sama dengan kami selama 3 hari di tempat ini, sama-sama duduk dalam bermajelis, sama-sama mau belajar dalam rangka meningkatkan daripada kebaikan, menyempurnakan agama kita. Semoga usaha kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi berjanji, siapa yang mencontoh-contoh, mengusahakan suatu agama, barang siapa yang belajar mengusahakan baca Al-Qurannya, menjadi hafiz Al-Quran, dia tidak jadi hafiz sampai mati, nanti di akhirat
dia digolongkan bersama para penghafal Al-Quran. Kita sekarang usaha menyempurnakan agama. Kita usaha terus menggunakan diri harta kita. Kalaupun hari sampai kita mati agama tidak sempurna, maka nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang yang sempurna agamanya. Salah padi? Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdika. Sadallah ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.